Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ditemani dari dua padepokan yang berbeda. Yang pertama dari padepokan Paguyuban Ringin Putih, yang kedua dari Paguyuban Arjuna Naga Samudra. Dari Ringin Putih sendiri, di sini ada Kang Yanto dan Mas Erwin. Dan dari Paguyuban Naga Samudra yang ini udah nggak asing lagi ya pasti ya. Dan yang satunya ada Pak Wisnu. Dan kali ini kita akan membuktikan kebenaran tentang harta karun ataupun pusaka yang terpendam usianya mungkin udah ribuan tahun. Jadi disimak terus videonya sampai akhir. Dia lokasi pertama yang akan kita tuju. Kita akan coba cari di sini dulu. Nanti mama di sini nggak ada, kita akan cari tempat lain. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Kita bunyikan tombol loncengnya ya. Jadi Ki Yuhat sendiri sedang melakukan penerawangan untuk mendeteksi keberadaan pusaka maupun harta karun yang terpendam ataupun disembunyikan di alam gaib. Kita tunggu hasilnya nanti. Di sini Kang Yanto juga berusaha mencari radar dari keberadaan harta karun tersebut. Dan Pak Wisnu pun juga demikian, berusaha mencari. Semoga hari ini nanti kita bisa dapat hasil. Jadi tadi kita sudah sempat menemukan sumber energi. Diperkirakan itu pusaka maupun harta karun tersebut, dan sumber energi itu berasal dari dua makam kuno di depan itu. Dan kita nanti akan mencoba memadukan tiga kekuatan dari aliran yang berbeda untuk mencoba mengangkat harta karun yang ada di sini. Bagaimana, Mas? Ya, di sini hasil penerawangan saya dan hasil pendeteksian saya, di salah satu dua makam ini hanya ada gambaran tinggal tulang belulang ya di bawah. Di situ saya mendapatkan siasat batin atau petunjuk batin saya disuruh mengarah ke salah satu jembatan kecil, dan di situ ada di sebelah kirinya. Tapi nanti akan saya coba lagi untuk memastikan apakah benar benda itu ada di situ. Sebelum nanti saya akan mencoba untuk melakukan manifestasi energi dari kekuatan benda tersebut.
Yaudah kalau gitu coba kita cari ke tempat lain aja ya Mas. Jadi ternyata di sini tadi cuma awang-awang atau bisa dikatakan kosong ya. Cuma ada gambaran tapi mungkin secara gaib nyata tapi tidak bisa diwujudkan dalam dunia nyata. Kita lanjut aja cari ke tempat yang lain, mungkin di sini masih banyak tempat-tempat yang berpotensi mengandung harta karun ataupun pusaka sejarah yang umurnya ribuan tahun. Jadi di sini tempat kedua yang akan kita telusuri. Di sini juga ada sebuah prasasti peninggalan kuno di pinggir Sungai Bengawan Solo. Jadi ini kolaborasi antara dua suhu besar, yang satu dari Padepokan Naga Samudra, yang satu dari Paguyuban Ringin Putih. Jadi sekali lagi di sini saya tekankan tidak ada maksud apa-apa, kita cuma pembuktian. Bagaimana Mas Yot penjelasannya tentang mungkin flashbacknya di sini atau adakah barang-barang nggak gitu? Ya, untuk penglihatan batin saya ketika saya flashback di masa lalu ya, ini adalah abad kedua yang dulu sebagai pusat perdagangan terbesar di tanah Jawa. Jadi di situ juga saya melihat juga bahwasanya ini adalah untuk sebuah mengikat rantai sandaran ya. Saya lihat untuk rantai sandaran, dan yang tempat yang saya duduki ini adalah sebuah jembatan kecil atau sebagai ketika kapal datang orang turun itu perjalanannya ke arah sana. Jadi dulu ini kawasan Kali Bengawan Solo ini lebih besar dari sebelum saat ini. Jadi di abad kedua itu yang saya lihat tahun 1790 itu tempat ini sebagai banyak para nelayan, banyak juga para saudagar yang datang dari Cina, dari Belanda, dari mana saja, akses jual beli Perdagangan dunia. Perdagangan dunia itu lewatnya di sini. Ini termasuk salah satu bukti sejarah, Situs bersejarah yang perlu dilestarikan. di sini. Tapi untuk masalah benda-benda atau semacamnya, kalau saya mendeteksi sebetulnya memang ada, tapi saya ditampakkan sesosok perempuan yang dari tadi mengawasi saya dari atas pohon. Di sebelah mana Mas Yot bisa Sebelah kiri dijelaskan? saya. Jadi di atas itu ada perempuan, dia duduk di atas itu melihat saya sambil tertawa-tawa. Jadi kayak Jadi seakan-akan seperti kuntilanak. ya, tetapi itu bukan kuntilanak Mas, itu sosoknya Wiwi Gumpel. Jadi dia merasa terganggu dan dia melihat kita itu sedang apa begitu. Dan di sini saya masih mencoba untuk menembus di era masa lalunya juga. Kalau di sini memang banyak sekali kedatangan makhluk yang tak kasat mata ya Mas, seperti halnya energi yang mendatangi saya dan Mas Yanto ini berbenturan terus, energi negatif positif itu berdatangan silih berganti. Jadi mereka merasa saya undang, saya merasa saya beri makanan, kehadiran mereka membentur kita gitu. Jadi ada energi yang lalu lalang. Jadi di sini penglihatan batin saya juga di sini itu seperti pasar Mas, jadi pasar jin saya menyebutnya seperti itu karena auranya singgup sekali di tempat itu. Mungkin menurut saudara saya Mas Yanto ini gimana? Ya, bagaimana menurut Mas Yanto sendiri, Kang Yanto dari Guru Besar Paguyuban Ringin Putih? Saya melihat
sini untuk ulang lalangnya makhluk-makhluk astral. Jadi jalan utamanya untuk Jalan utama untuk makhluk astral yang bermain-main di sini. Dari saya. terima kasih buat Mas Juhad dan Kang Yanto, dan nanti kita akan lanjutkan penelusuran. Kita istirahat sejenak dulu, videonya nanti jangan di skip ya, masih banyak nanti. Insya Allah semoga hari ini bisa hasil, kalau enggak mungkin besok ada video part 2 juga, sampai kita hasil benar-benar hasil, bisa mewujudkan atau pembuktian tentang benda ataupun harta karun yang terpendam ribuan tahun maupun yang disembunyikan di alam gaib. Kalau mulai rawat. Jadi kali ini kita mendapatkan gambaran sebuah BK atau Bathara Karang yang mungkin nanti perlu ritual atau prosesi untuk mewujudkan. Jadi kita cuma bawa sampel tanahnya, dibawa pulang oleh Mas Juhad. Ini mobilnya saya nasi buta nih. Iya. Kami nasi. Gimana Kang Yanto? Buta ibunya marah. Jadi kata Kang Yanto sendiri di sini yang nunggu ada sosok buta hijau. Anginnya lumayan kencang karena katanya marah. Assalamualaikum salam. Kaki danang ini danang bunda. Barok ungkapan paling gampang menika. Ajaranyipun punyun Jadi di sini angin sudah mulai kencang karena tadi mungkin kita lupa izin untuk mengambil tanah yang berpotensi untuk mewujudkan sebuah BK Bathara Karang. kanthi kedengan karahayon kanthi selamat tekane langsung ketemu. Ada malam yang diberikan ke saya, nantinya disuruh kembali ke sini dan membawakan telur Jawa 1, membawakan kembang telon putih sama kembang setaman yang nantinya sebagai mas kawin atau piranti yang akan kita gunakan untuk melakukan manifestasi energi benda-benda yang ada di tempat ini. Tadi ketika saya sudah minta izin untuk lengser, di sini saya didatangi sosok simbah itu perempuannya, mbah perempuan ya, dia putri. Dia memakai tongkat, badannya agak bungkuk, dia membawa tampah ya, bukan tampah sih, seperti hanya keranjang atau bakor ya, kayak bakor itu di pundaknya digendong, dan beliau adalah penguasa di tempat ini. Ini salah satu pertandanya ketika saya mau minta izin lumengser atau berbalik, pipa yang satu ini dimatikan. Di sini saya meminta sampel tanah yang nanti malam akan saya ritualkan terlebih dahulu untuk saya menembus kebenaran apa yang sebenarnya ada di salah satu tempat ini gitu. Jadi ketika nanti saya sudah manifestasi benda ini dan mewujudkan benda ini, nanti akan saya beritahu untuk teman-teman semua apa yang saya dapatkan. Jadi dari media tanah ini saya akan memproses dan melakukan penarikan benda pusaka melalui jarak jauh begitu. Jadi mungkin ini nanti ada video part 2 yang akan menunjukkan hasil dari penarikan hari ini, dan dilanjut pas malam hari kita akan mencoba menelusuri tempat ini lagi dan mencoba mencari pusaka ataupun harta karun yang masih terpendam di sini. Iya, betul sekali. Dan mungkin untuk
masalah BK sendiri bisa silakan sedikit. Ya, bisa saya kasih contoh, tapi nanti mungkin yang dipraktekkan ya. Ya istilahnya tadi saya mendapat petunjuk atau gambaran, tadi ada sosok Jinglot yang mendatangi saya. Dia perempuan setengah tua, badannya ular, kukunya panjang, rambutnya warnanya putih. Dia dari sana mas, dari bawah dasar air itu dia naik dan dia menunjukkan ke saya salah satu tempat dia di mana dia bersembunyi. Tadi dia di sini mas. Dia bersembunyi di tempat ini mas. Di lubang ini ya, Mas? Iya di lubang ini. Jadi di lubang ini tadi makhluk astral itu atau yang saya sebut Jinglot itu masuk ke dalam lubang ini. Terus tadi saya tidak sempat mengambilnya dan saya putuskan untuk mengambil salah satu tanah yang ada di sini untuk saya manifestasi energinya, dan nantinya akan saya wujudkan dengan saya menyembelihkan ayam putih mas, sebagaimana dia meminta tumbalnya seperti itu. Jadi untuk teman-teman kalau melihat lubang seperti ini, tapi jangan dipraktekkan ya. Ini adalah tempat persembunyian bangsa jin, yaitu seperti Jinglot atau Bathara Karang. Ketika ada leng atau lingkaran seperti ini, mereka bersembunyinya seperti ini, tempat mereka bersemayam. Ini kalau saya gorong-gorong lagi ke dalam, ini seperti gua mas, di dalamnya itu seperti ada gua yang sebagaimana Jinglot atau BK dia beristirahatnya di situ. Gitu. Jadi saya terapkan sekali lagi, di sini kita bukan unjuk kekuatan ataupun mengajari hal-hal yang negatif, tapi di sini kita cuma mau memberi pembuktian tentang hal-hal gaib ataupun supranatural. Jadi mungkin cukup sekian dulu video kali ini, tunggu yang part 2. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu.